Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Treasure Melvin. Di video kali ini, aku akan membahas tentang seorang penyanyi remaja yang bernama Billie Eilish. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan kita mengenai tentang seorang Billie Eilish, kalian jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen. Atau kalau kalian suka, kalian boleh share video saya ke sosial media yang kalian punya. Disimak ya. Tahukah kalian bahwa di dunia ini ada cerita tentang teori konspirasi Illuminati? Dan di video kali ini aku akan membahas tentang siapa itu Billie Eilish. Mengapa ia disebut sebagai Illuminati baru atau boneka baru Illuminati? Billie Eilish, Pierre O'Connell, lahir pada tanggal 18 Desember 11. Ia menggebrak dunia dengan lagu-lagunya. Mungkin di Indonesia kurang begitu populer di sebagian kota, namun jika kalian ketahui bahwa seorang Billie Eilish adalah seorang remaja yang berasal dari Amerika Serikat. Ia adalah penyanyi dan penulis lagu-lagunya sendiri, dan Billie Eilish dibesarkan di Highland Park, Los Angeles, Amerika Serikat. Lahir dari keluarga aktor dan musisi, dan orang tuanya adalah Maggie Baird dan Patrick O'Connell. Memiliki keturunan Irlandia dan Skotlandia. Sedikit cerita tentang siapa itu Eilish. Billie Eilish merilis single debutnya pertama kali yaitu Ocean Eyes. Pada saat itu sebenarnya Ocean Eyes yang menulis lagunya adalah kakaknya yang bernama Finneas O'Connell untuk bandnya. Tapi saat itu bisa ia gunakan lagunya, dan agar kalian ketahui, single debut pertamanya itu baru dikeluarkan sekitar 2 hari dan langsung menduduki tangga lagu dunia. Amazing. Dan 190 juta kopi itu bisa ia capai dengan begitu cepatnya. Bagaimana bisa seorang remaja begitu melesat karirnya, padahal dulu ia pernah menggunakan aplikasi Viner tapi tidak sepopuler sekarang. Dan di tahun yang sama juga, 2016, Eilish merilis lagu Six Feet Under dan banyak apresiasi dan beberapa kritikus musik. Dan di tahun 2017 Agustus, Billie Eilish merilis EP yang berjudul Don't Smile at Me, dan kini sang bintang mengungkap tentang cover art albumnya atau sampul untuk album yang bertajuk When We All Fall Asleep. Where Do We Go beserta single dari Bury a Friend di media sosial, dan itu sangat-sangat populer. Akan tetapi ada yang mempertanyakan popularitas seorang Billie Eilish karena begitu cepat dan melesatnya karirnya. Seperti macan yang melompat, karirnya begitu melonjak dengan cepat seperti Ocean Eyes. 2 hari setelah dirilis langsung menduduki top chart tangga lagu dunia. Kalian bisa bayangkan saat itu ia masih berumur 14 tahun dan sudah menjadi seorang big star. Banyak juga yang mengatakan dan mendengar kalau penyanyi remaja ini adalah boneka baru Illuminati. Kok bisa? Oke, sekilas tentang Illuminati. Kita beralih dulu tentang Illuminati agar kalian ketahui mengapa Billie Eilish disebut seorang boneka baru Illuminati. Illuminati atau bahasa latinnya Illuminatius berarti tercerahkan, yaitu adalah kelompok misterius yang didirikan pada tanggal 1 Mei 1976 di zaman pencerahan di Ingolstadt atau Bavaria Atas oleh Adam Weishaupt, kerap dikaitkan dengan berbagai konspirasi yang terjadi di dunia sampai saat ini. Berbagai peristiwa penting dunia yang melibatkan kematian sampai pada kejeniusan manusia kerap dikaitkan dengan kelompok yang awalnya beranggotakan para pemikir bebas ini. Tak terkecuali para pesohor dunia hiburan yang kerap aksi, lagu, dan segala perilakunya diikuti oleh ratusan juta penggemarnya. Sampai artis Hollywood juga ada loh. Yang ramai dibicarakan orang-orang yaitu Billie Eilish, seorang remaja yang pada saat itu berusia 14 tahun. Menarik ya. Kalau kalian punya karir melonjak seperti itu, mungkin kalian akan menjadi seorang big star atau bisa saja ya kebanyakan star syndrome katanya. Dan mengapa seorang Billie Eilish yang berusia saat itu remaja yang sangat-sangat baru di dunia musik, yang menggebrak panggung dunia musik ini, bisa disebut sebagai boneka baru Illuminati? Dan kenapa kebanyakan
setiap penyanyi yang baru itu kita selalu mengkaitkan dengan adanya teori konspirasi saat karirnya begitu cepat melonjak di dunia panggung hiburan. Lagu-lagunya yang mungkin yang anti mainstream serta video klip yang sangat-sangat creepy. Ya kalau kalian tonton itu bisa aja kadang kita sedikit tercengang, tapi begitu wow kalau dalam untuk pembuatan video klipnya, tapi juga bikin merinding. Salah satu lagu yang membuat Billie Eilish disebut sebagai pengikut Illuminati yaitu When the Party's Over. Ini muncul dari satu akun @CalvinHome, di mana saat itu di Twitter ia bertweet tentang sisi menyeramkan di balik seorang Billie Eilish Beard O'Connell tersebut. Dalam cuitannya, ia iseng mengedit klip musik Billie Eilish When the Party's Over, atau yang sering kita sebut dengan backwards atau reverb. Dan ada lagi lagu Bury a Friend. Lagu ini untuk albumnya yang terbaru yaitu When We Fall Asleep, Where Do We Go. Ada lirik, The debt I owe, gonna sell my soul, cause I can't say no, I can't say no. Yang artinya aku berhutang. Ini agak sebenar creepy ya. Aku berhutang mayat, aku harus menjual nyawaku karena aku tidak bisa berkata. Itu baru liriknya, belum video klipnya, dan kalian harus coba untuk menontonnya. Tapi jangan ada ketakutan, kita anggap aja itu seperti lagu yang menghibur, ya kan? Oke, kalau lagu-lagu tersebut seperti Ocean Eyes atau When Party's Over, itu ya dua lagu itu mungkin itu belum bisa juga sih membuktikan bahwa Billie Eilish adalah seorang pengikut Illuminati atau boneka baru Illuminati. Tapi kalau kalian lebih teliti dan lebih detail tentang kesehariannya di sosial media seorang Eilish, ia nampak sekali menunjukkan tentang bahwa ia adalah salah satu anggota Illuminati. Contohnya, kalian mau tahu contohnya? Hal lain yang menjadi dugaan bahwa seorang Billie Eilish adalah pengikut atau boneka baru Illuminati, yaitu konspirasi logo-logo yang sering dipakainya. Contohnya logo ini. Logo 666 merupakan logo yang diasosiasikan dengan iblis atau yang bersekutu dengan iblis. Kalau kalian pernah mendengar angka 66, ini juga sering kita bisa melihat tentang film mengenai angka 66 bahwa itu adalah pengikut baru dari Dajjal atau iblis. Itu sering sekali bermunculan di tampilan seorang Billie Eilish. Lalu kedua, hal yang paling sering dilakukan oleh Billie Eilish adalah tanduk setan. Kenapa dibilang tanduk setan? Karena ia sering menunjukkan tangannya seperti ini kali ya. Ya itu. Next adalah salib terbalik. Dan lainnya adalah laba-laba. Dan di dalam video klip Party's Over, Billie Eilish terlihat meminum cairan itu seperti kayak cairan hitam yang akhirnya keluar lewat matanya, dan banyak orang yang percaya bahwa cairan itu melambangkan darah karena berwarna hitam pekat. Selain itu ada juga lirik lagu tentang cannibal class atau kelas kanibal yang dipercaya sebagai salah satu ritual pemujaan setan. Namun hal lain yang menjadi dugaan Eilish adalah seorang pengikut Illuminati. Beberapa penggemar atau fansnya berpikir Eilish adalah bagian dari Illuminati atau kelompok fiktif karena ya masih belum ada buktinya. Bukti nyata juga belum ada, tapi kelompok ini benar-benar ada atau muncul di publik. Atau juga mungkin karena kelompok-kelompok rahasia ini elit dan powerful, tapi dia bekerja secara diam-diam dan mengendalikan dunia yang membawa tatanan dunia baru. Itu tujuan daripada teori konspirasi Illuminati. Beberapa penggemar Eilish juga berpikir bahwa Eilish adalah bagian dari grup atau kelompok rahasia dari teori konspirasi Illuminati ini juga. Seperti dalam video musiknya beradegan apokaliptik paling baru untuk All Good Girls Go to the Hell. Judulnya saja All Good Girls Go to the Hell. Kebayang nggak bagi kalian bahwa setiap gadis-gadis yang baik akan ke neraka juga? Itu judulnya aja udah creepy loh. Seperti lagu Bury a Friend. Dalam teorinya mengatakan Billie Eilish mungkin secara tidak langsung telah membunuh rapper yang sering kita XXX
intention bahwa untuk dapat masuk ke Illuminati, kandidat baru harus membunuh seorang anggota yang lain. Kalau kalian lihat juga videonya yang berjudul Bury a Friend, itu terlihat sekali, itu video klipnya ya, ada tangan-tangan yang tak berwajah yang seperti mengontrol Billy dan menyuntikkannya dengan semacam obat yang membuat Billy tidak bisa melakukan apa-apa. Billy juga seakan-akan pikirannya itu terkontrol dan seakan-akan dia dirasuki setan. Dan hal lain yang perlu kalian ketahui tentang seorang Billie Eilish, yaitu ia jarang terlihat senyum. Karena ia tidak ingin terlihat lemah dan tidak berdaya, karena dengan tersenyum ia merasa bahwa orang menganggap itu suatu kelemahan bagi sosok pribadi seseorang. Billie Eilish juga dikenal sebagai pemilik style berpakaian unik. Tak banyak yang tahu bahwa Billie Eilish mengidap Tourette syndrome atau gangguan sistem syaraf yang dapat menyebabkan gerakan berulang atau suara yang tidak diinginkan. Itu sering terjadi, yang seperti tiba-tiba dia teriak seperti itu. Ya, itu sebenarnya kita harus memaklumi bahwa tidak semua orang sempurna, tapi itu terjadi oleh seorang Billie Eilish. Hal yang paling mengejutkan oleh seorang Billie Eilish adalah kepopularitasan yang sangat singkat, dimana bisa diketahui dalam kurun waktu itu untuk sosial medianya saja ya teman-teman. Untuk sosial medianya saja itu kalian perlu ketahui bahwa dari 1 tahun saja itu khusus untuk Instagramnya, dari follower yang ia dapat itu di Instagram dari 257.000 ke 6,3 juta, dan sekarang dia mempunyai follower sebanyak 64,4 juta. Wow, itu sangat mengesankan. Di tahun 2019, ajang bergensi American Music Awards selain menyabet 2 penghargaan untuk kategori New Artist of the Year dan Favorite Artist Alternative Rock, Billie Eilish menjadi sederet penyanyi yang mengguncang panggung American Music Award, menduduki top chart tanggal lagu dunia. Namun di setiap video klip dan liriknya yang kelam itulah yang membuat orang jadi bertanya-tanya, ini maksudnya gimana ya? Banyak bukti-bukti yang menjadi dugaan yang kuat bahwa seorang Billie Eilish adalah boneka Illuminati. Lirik-lirik lagunya berani dan sangat menyeramkan, seperti All the Good Girls Go to the Hell, itu semua gadis baik akan pergi ke neraka. Di sana ada kata-katanya, oke ya, seperti ini. Lucifer, saya kesepian atau berdiri di sana membunuh waktu, tidak dapat melakukan apapun kecuali kejahatan. Itu seperti pembelaan yang berani terhadap iblis, seperti kayak dia mengatakan bahwa dia berada di sisi iblis. Dan Billie Eilish juga mengklaim bahwa Tuhan ingin masuk ke dalam timnya. Timnya mana? Tim dunia. It's impossible. Itu nggak mungkin ya teman-teman. Satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa terkadang teori konspirasi Illuminati ini memang sengaja di blow up ke dunia untuk membuat agar kita percaya bahwa teori konspirasi Illuminati ini ada. Tapi melalui obrolan kita kali ini mengenai Billie Eilish adalah boneka baru Illuminati, itu kalian boleh percaya atau boleh tidak, tapi sebagai acuan bahwa di dunia ini adanya kelompok-kelompok rahasia besar yang bertujuan untuk menguasai dunia itu mungkin ada, tapi sebagai kita yang biasa saja, kita anggap itu sebagai ya hal-hal yang untuk mengingatkan kita bahwa sebaiknya untuk mendapatkan suatu ketenaran, kepopularitasan, harta atau kemewahan itu butuh kerja keras, tidak semudah yang kita pikirkan. Jikalau kita ingin mengikuti iblis ya segampang itu kita dapat, tapi harga yang harus kita bayarkan adalah jiwa kita, seperti Illuminati ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jikalau di video kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, dan jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan jikalau kalian suka kalian boleh share ke media sosial kalian. Apa menurut kalian ini cukup baik untuk kalian dengar tentang teori konspirasi Illuminati? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Terima